ngomong nanging ngomong nganggo watak. Halo semua, perkenalkan aku Serli Selima Satya Adrianti, akrab dipanggil Serli, siswi kelas 3 di SMA Negeri 1 Pacitan. 17 tahun yang lalu, pertama kalinya aku membuka mata untuk melihat keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Tepatnya aku lahir pada tanggal 7 Desember 2004 di kota 1001 Goa, Kabupaten Pacitan. Selain keseharianku sebagai seorang pelajar, aku mengisi waktu luangku dengan berorganisasi. Karena menurutku, kita semua tidak hanya bisa belajar dengan duduk di kelas saja, tetapi kita bisa belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan di sebuah kehidupan. Aku mulai tertarik jadi bagian dari OSIS 271 sejak menginjakkan kaki pertama kali di sekolah tercinta ini. Ketertarikan dan antusiasku membuahkan hasil yang tak sia-sia, karena aku diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dalam OSIS 271, tepatnya menjabat sebagai sekretaris umum. Tak hanya di lingkup sekolah saja, sejak tahun 2017, aku membulatkan tekad untuk bisa menjadi anggota Forum Anak Kabupaten Pacitan. Ya, kurang lebih 6 tahun sudah aku masuk dan mulai peduli terhadap perkembangan anak dan remaja di Indonesia. Pada tahun 2020 hingga sekarang, aku diberikan amanah untuk menjadi Ketua Forum Anak Kabupaten Pacitan. Tak berhenti hanya di tingkat kabupaten saja, kepedulianku terhadap anak harus aku lanjutkan sampai ke tingkat provinsi. Pada tahun 2021, aku bisa menjadi bagian dari pengurus Forum Anak Provinsi Jawa Timur. Pada bulan Maret tahun 2022, melalui Forum Anak Provinsi Jawa Timur, aku diberikan kesempatan untuk mewakili suara anak di Jawa Timur melalui kegiatan siaran bersama Radio Republik Indonesia di Surabaya dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dengan membahas isu perkawinan usia anak. Di tahun 2022, tepatnya pada bulan Agustus, aku mencoba untuk menambah pengalamanku dalam konsen isu yang sejalan dengan anak, yaitu remaja, melalui pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Pacitan. Masih sama dengan organisasi yang kuikuti sebelumnya, dalam Duta Genre, aku belajar untuk lebih peduli terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kehidupan remaja di Kabupaten Pacitan. Berawal dari membaca sebagai hobiku, aku mulai tertarik pada dunia sastra, khususnya menulis. Bagiku, dengan aku menulis, aku bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan yang sedang aku alami tanpa ada batasan yang mengekang diriku. Melalui menulis, aku juga diberikan beberapa kesempatan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Di antaranya, menjadi juara 3 lomba menulis surat untuk Bupati Pacitan tahun 2019, menjadi penulis pilihan dalam event menulis bareng Dukref Production tahun 2021, menjadi penulis pilihan Red Golden Media tahun 2021, menjadi penulis opini terbaik dalam event Merdeka Bermain Traditional Game Return tahun 2021. Dan jika ada waktu luang, aku juga suka menulis cerita di salah satu aplikasi yang bisa dibaca oleh masyarakat luas. Di masa SMA yang saat ini kujalani, aku senang mencoba banyak hal yang belum pernah aku coba sebelumnya. Salah satunya berkegiatan dengan fokus isu dunia pendidikan. Pada tahun 2022, aku kembali diberikan kesempatan menjadi semifinalis Putri Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Melalui kegiatan tersebut, aku belajar banyak hal mengenai dunia pendidikan, dan poin yang paling penting adalah aku menjadi tahu bagaimana kondisi pendidikan di sekitarku. Yang dimana dengan aku mengetahui kondisi pendidikan di sekitarku, aku menjadi lebih peduli untuk berbagi dan melakukan kegiatan yang berdampak edukasi. Salah satu kegiatan yang biasa aku lakukan dalam hal ini adalah bermain sambil belajar dengan anak-anak di sekitar rumahku. Aku sering mengajak anak-anak untuk bermain permainan tradisional sebagai upaya mengenalkan budaya kita dan melestarikan permainan tradisional yang bangsa kita punya. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, tentunya tidak hanya sekedar membuat konten video yang edukatif saja dong. Aku juga mencari peluang dalam kesempatan yang ada,
dengan mengikuti beberapa lomba, di antaranya menjadi juara Harapan 1, lomba vlog dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tingkat kabupaten tahun 2021, juara terfavorit lomba konten edukasi tingkat Jawa Timur bersama Forum Anak Pacitan tahun 2021, Aku Muda Aku Nyaman Project Most Active Participant tahun 2022. Sedari kecil aku senang mendengarkan dongeng. Hal itu membuatku suka berbagi cerita kepada anak-anak di sekitarku. Aku pernah menjadi pengisi suara sebuah dongeng difabel yang diadakan oleh TGR, menjadi pengisi acara dengan membawakan sebuah dongeng boneka tangan dalam kegiatan bakti Ramadan, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, aku juga sering menjadi pembawa acara, MC, moderator, dan pembicara dalam berbagai kegiatan. Dengan aku bergabung di berbagai organisasi, tidak membuatku merasa lengah di bidang akademik. Aku bersyukur masih bisa meraih beberapa medali di bidang akademik, di antaranya meraih medali perak News Sosiologi Olimpiade tahun 2021 dan meraih medali perak News Geografi Olimpiade tahun 2021. 17 tahun menghirup segarnya udara Pacitan selalu membuatku bersyukur dengan semua keunikan yang ada di ujung selatan Jawa Timur ini. Deretan pantai yang mengelilingi Pacitan menjadi destinasi yang menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Beragam jenis biota laut hidup di kabupaten tercinta ini. Tak hanya keindahan pantainya saja, Pacitan juga memiliki panorama alam tak kalah menarik, yaitu destinasi goa yang menjadi ikon Kabupaten Pacitan. Goa Songterus menjadi salah satu situs purbagala di Jawa Timur. Selain panorama alam, kesenian asal Pacitan, yaitu kesenian Kertek Ogleng, juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2019 bersama dengan 20 budaya di Jawa Timur lainnya. SMA Negeri 1 Pacitan, tempat di mana aku menimba ilmu saat ini. Berbagai fasilitas penunjang belajar yang tersedia membuat aku dan teman-teman semangat untuk terus belajar. Sarana prasarana yang lengkap juga memacu kami untuk menorehkan prestasi. Tidak hanya dalam pembinaan akademiknya saja yang unggul, pendidikan lainnya juga kami peroleh di SMA Negeri 1 Pacitan. Seperti berbagai jenis ekstrakurikuler yang ada, mulai dari olahraga, kesenian, sastra, keilmuan, dan masih banyak lagi. Di mana sebagai siswa kami dapat mengasah dan menyalurkan minat serta bakat kami. Terbukti, SMA Negeri 1 Pacitan menjadi sekolah yang mampu melahirkan sosok-sosok hebat di luar sana. Di antaranya, Bapak Sudibyo Alimuso yang pernah menjabat sebagai Kepala Deputi BKKBN Republik Indonesia tahun 2012 sampai 2015 dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Youth like flower, setiap bunga mekar di waktu dan tempat yang berbeda. Untuk lebih indah, setiap bunga juga memiliki proses yang berbeda, sama halnya dengan manusia. Setiap manusia memiliki potensi yang berbeda dan istimewa. Jika saat ini kita belum memiliki prestasi, bukan berarti selamanya kita tidak bisa menorehkan sebuah prestasi. Prestasi tidak dibuktikan dengan piala dan penghargaan saja. Namun bagiku, prestasi adalah hasil dari usaha yang telah aku lakukan. Jangan takut untuk melangkah, karena setiap langkah kaki kita akan membawa perubahan. B.J. Habibie pernah berkata, keberhasilan bukan milik orang yang pintar. Keberhasilan kepunyaan orang yang mau berusaha. Saya Sherly Selima, saya siap menjadi bagian Duta Pelajar Putri SMA Award tahun 2022.